Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listinita Nugroho dari kelas 91 dan dari kelompok 3 IPS bersama Anissa, Haizam, dan Bintang. Saya akan menjelaskan tentang kawasan Asia Barat tentang kelompok saya. Sebelum kita mengenal kondisi geografis Asia Barat, mari kita mengenal apa itu Asia Barat. Asia Barat atau Asia Barat Daya adalah wilayah di bagian belahan barat benua Asia, terdiri dari negara-negara wilayah Timur Tengah dan Timur Dekat yang berada di benua Asia. Istilah Asia Barat lebih sering digunakan dalam tulisan mengenai arkeologi dan masa prasejarah kawasan itu. Para ahli geografis terusik dengan ambiguitas istilah Timur Tengah dan lebih populer daripada Asia Barat. Negara seperti India lebih suka menggunakan istilah Asia Barat, kemungkinan karena istilah Timur Tengah lebih keeropaan. Namun, ada kalangan yang menganggap Timur Tengah juga meliputi negara-negara di Afrika Utara atau paling tidak negara Mesir saja. Mari kita mengenal kondisi geografis Asia Barat. Letak Asia Barat berada di selatan Eropa Timur dan dekat dengan Afrika Utara. Asia Barat dikelilingi 7 laut utama, yaitu Laut Aegea, Laut Hitam, Laut Kaspia, Teluk Persia, Laut Arab, Laut Merah, dan Laut Tengah. Asia Barat dibatasi oleh pegunungan Kaukasus besar di sebelah utara, Tanah Genting Suez di sebelah barat daya, dan Asia Tengah dan Asia Selatan sebelah timur. Sebagian besar wilayah Asia Barat berupa padang pasir yang gersang, namun juga terdapat semenanjung pegunungan dan wilayah pesisir. Iklim di Asia Barat adalah gurun, terutama di Jazirah Arab, dan iklim Mediterania di Platon, Iran, Jazirah, dan Anatolia. Asia Barat memiliki curah hujan yang sangat sedikit. Sumber daya alam minyak bumi. Asia Barat memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, yang sebagian besar berada di Arab Saudi, Irak, Kuwait, Iran, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Gas alam. Asia Barat memiliki 40% gas alam dunia. Ekonomi. Turki memiliki ekonomi terbesar di Asia Barat, diikuti oleh Arab Saudi dan Iran. Sumber daya manusia. Pendidikan. Investasi dalam pendidikan semakin meningkat di banyak negara Asia Barat. Keterampilan. Tenaga kerja Asia Barat memiliki keterampilan yang beragam, mulai dari sektor minyak dan gas alam hingga sektor jasa. Etos kerja. Masyarakat Asia Barat umumnya memiliki etos kerja yang tinggi dan dedikasi yang pada pekerja mereka. Tantangan. Meskipun memiliki potensi besar, sumber daya manusia Asia Barat juga menghadapi berbagai tantangan, seperti tingkat pengangguran di kalangan pemuda, kesenjangan gender, dan kurangnya diversifikasi ekonomi. Demografi. Yang pertama, ada tingkat kelahiran. Umumnya masih tinggi, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk yang masih muda. Kedua, ada tingkat kematian, telah menurun secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama kematian pada bayi dan kematian pada anak-anak berkat kemajuan di bidang kesehatan. Ketiga, ada migrasi. Baik migrasi internal maupun internasional memiliki pengaruh besar terhadap demografi pada wilayah ini. Yang keempat, ada urbanisasi. Proses urbanisasi berlangsung dengan cepat dengan semakin banyaknya penduduk yang bermigrasi ke kota-kota besar. Kelima, ada konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik di beberapa negara dapat menyebabkan pengungsian massal dan mengganggu pertumbuhan penduduk. Letak geografinya
Di sebelah bagian utara berbatasan dengan Kaukasus dan Laut Kaspia yang memisahkannya dari Eropa. Di bagian selatan berbatasan dengan Laut Merah, Teluk Aden, dan Samudra Hindia. Di sebelah bagian barat berbatasan dengan Laut Tengah dan Laut Merah, serta terhubung dengan Afrika melalui Tanda Genting Suez. Di bagian timur berbatasan langsung dengan Asia Tengah. Dan ada laut utamanya. Laut utamanya adalah Laut Tengah dan Laut Merah, Teluk Persia, Laut Kaspia, dan Laut Arab. Tanah genting Suez menghubungkan Asia Barat dengan Afrika. Saluran air penting Sungai Tigris dan Euphrates mengalir melalui wilayah ini dan berperan sangat penting dalam sejarah peradaban Mesopotamia. Yaitu letak astronomis dan geologis. Pertama yang akan dijelaskan yaitu letak astronomis Asia Barat. Letak astronomis Asia Barat. Secara astronomis, Asia Barat terletak pada garis lintang utara. Secara umum berada di antara garis lintang utara yang lebih rendah. Letak astronomis ini memengaruhi iklim wilayah yang cenderung panas dan kering. Selanjutnya itu letak geologis Asia Barat. Letak geologis Asia Barat yang pertama itu adalah lempeng tektonik. Wilayah Asia Barat terletak di persimpangan beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Arab dan lempeng Afrika. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan aktivitas seismik dan vulkanik yang tinggi di beberapa wilayah. Selanjutnya itu formasi geologi. Yang pertama itu ada dataran tinggi. Dataran tinggi, wilayah ini didominasi oleh dataran tinggi dan pegunungan, seperti dataran tinggi Anatolia dan di Turki dan pegunungan Zagros di Iran. Selanjutnya itu gurun pasir yang luas seperti gurun Sahara dan gurun Arab mendominasi sebagian besar wilayah. Dan yang terakhir itu ada lembah sungai. Lembah sungai Tigris dan Euphrates merupakan daerah yang subur dan menjadi pusat peradaban kuno. Kawasan Asia Barat meliputi sekitar hampir 7 juta kilometer persegi, menjadikannya salah satu wilayah yang luas dengan keragaman geografis dan politik yang besar. Luas wilayah kawasan Asia Barat sekitar 6.255.160 km dengan populasi sekitar 313.428.000 orang dan kepadatan penduduk sekitar 51 km persegi. Beberapa sumber kemungkinan memberikan angka yang sedikit berbeda tergantung pada definisi spesifik batas-batasan kawasan ini. Namun umumnya kawasan ini mencakup sekitar 14 hingga 19 negara. Negara-negara utama di Asia Barat ada Arab Saudi, Turki, Iran, Irak, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yemen. Ada beberapa negara tambahan di kawasan ini yang sering dikaitkan, yaitu Israel, Belarus, Armenia, Azerbaijan, dan Georgia. Bahasa dan budaya di Asia Barat sangat dipengaruhi oleh agama dan tradisi kuno, nilai-nilai keluarga, kehormatan, dan kewajiban sosial yang sering dihargai. Selain itu, bahasa Arab menjadi salah satu utama di banyak negara, meskipun ada juga bahasa lain yang penting bagi Persia, Iran, Kurdi, dan Ibrani Israel. Budaya orang Asia Barat yang sering dikaitkan dengan budaya Arab sangat kaya dan ragam, dipengaruhi oleh sejarah panjang, agama, dan tradisi kuno. Orang-orang Arab dikenal dengan keramahan mereka, menyambut tamu dengan penuh kehormatan, dan menyediakan makanan adalah bagian penting dari budaya. Di banyak negara Arab, menawarkan kopi Arab, nakwa, atau teh kepada tamu adalah tanda kehormatan. Adapun pakaian tradisional orang-orang Asia Barat pada umumnya. Yang pertama, pakaian pria. Pria di Asia Barat sering memakai pakaian tradisional seperti tobe atau dishdasta. Pakaian panjang berwarna putih yang ringan dan nyaman untuk iklim panas. Di kepala, mereka sering memakai kefiyeh atau kurta yang diikat dengan agal.
2. Pakaian wanita. Wanita biasanya mengenakan abaya, jubah panjang yang sering berwarna hitam yang dikenakan atas pakaian sehari-hari. Selain itu, banyak wanita yang mengenakan hijab, kerudung untuk menutupi rambut dan kepala. Dan dalam beberapa budaya mengenakan nikab atau burqa yang menutupi wajah. Kuliner Arab dikenal dengan penggunaan rempah-rempah yang kaya. Nasi, daging terutama domba dan sapi, serta roti pita. Beberapa hidangan populer termasuk husmus, puree kacang Arab, falafel, bola kacang buncis goreng, kebab, daging panggang, dan manfaf dengan hidangan nasi khas Yordania dengan daging dan yogurt. Makan bersama keluarga besar adalah bagian penting dari budaya Arab. Makanan sering disajikan di tengah-tengah meja dan dinikmati bersama-sama dengan tangan atau mengenakan roti untuk mengambil makanan. Kaligrafi Arab adalah salah satu bentuk seni yang paling dihormati dalam budaya Arab. Sering digunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang indah dan artistik. Kaligrafi ini juga sering ditemukan dalam dekorasi bangunan, termasuk masjid, karpet Persia, tenun, tembikar, dan perhiasan dari emas dan perak adalah beberapa contoh kerajinan tradisional yang masih dilestarikan di kawasan ini. Flora dan fauna. Flora, Acacia spp, tumbuhan berduri di tanah kekeringan dan dapat ditemukan di berbagai wilayah gurun di Asia Barat. Kurma, pohon pianik Dactylifera, tanaman yang memiliki buah manis yang berupa pohon khas wilayah gurun di oase di Asia Barat. Jericho rose, Anastasia hurtica, tanaman kecil yang mampu beradaptasi dengan kondisi kering dan gurun di Asia Barat. 4. Yucca spp, tumbuhan yang tahan kekeringan dan dapat ditemukan di daerah-daerah gurun dan semi gurun di Asia Barat. 5. Cemara, Cerdus spp, tumbuhan jenis pinus yang tumbuh di pegunungan dan di dataran tinggi di Asia Barat. Pohon zaitun, Aloe european, tumbuhan zaitun adalah salah satu flora paling unik di Asia Barat dan merupakan sumber utama minyak zaitun yang penting dalam kuliner dan industri. Pohon jujube, Ziziphus jujube juga dikenal sebagai kurma merah, adalah pohon buah yang umum di Asia Barat. Buahnya memiliki rasa manis dan digunakan dalam makanan dan minuman tradisional. Fauna, unsur Camelus dromedarius, unsur atau unta merupakan hewan khas di wilayah gurun di Asia Barat dan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi kering yang ekstrim. 2. Kelinci gurun, hewan yang beradaptasi dengan lingkungan gurun dan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras. 3. Tikus gurun, hewan yang dapat ditemukan di berbagai wilayah gurun dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang kering. 4. Ular, berbagai jenis ular dapat ditemukan di Asia Barat, termasuk ular yang berbisa dan tidak berbisa. 5. Kalajengking, hewan yang dapat ditemukan di berbagai wilayah gurun dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang keras. 6. Laba-laba, berbagai jenis laba-laba dapat ditemukan di Asia Barat, termasuk laba-laba yang berbisa dan tidak berbisa. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai kawasan Asia Barat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.